Halo, jumpa lagi di channel Dr. Surya, channel yang membahas tentang kesehatan reproduksi wanita, kehamilan, persalinan, dan penyakit kandungan. Kali ini kita akan membahas tentang kehamilan ektopik terganggu atau hamil di luar kandungan. Ini merupakan suatu kondisi kehamilan di trimester pertama yang sangat emergensi atau gawat ya. Simak terus video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, sebelumnya harus tahu dulu bagaimana kehamilan itu terjadi. Seperti video saya sebelumnya, bisa simak di atas ini ya. Nah, di situ bisa Anda lihat bagaimana proses kehamilan itu terjadi. Jadi kalau kehamilan terjadi, itu pertemuan sperma sama sel telur itu terjadi di tuba ya, di salurannya. Jadi terbentuklah embrio. Nah, embrio ini terus nanti akan berjalan ke rahim. Nah, pada saat berjalan itu, kalau misalnya si embrio ini apes banget, stuck lah dia di situ. Tersumbat dia di situ, dia tertanam di tubanya itu. Kenapa? Karena bisa penyempitan tuba, jadi salurannya itu menyempit, atau karena penebalan dindingnya ya, jadi embrionya itu tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke dalam rahim, sehingga tersumbatlah di tuba ya. Nah, pada saat sudah besar, otomatis tempat tubanya ini kan tidak sebesar rahim ya, tempatnya tipis sekali dia sebenarnya tuba itu. Pada suatu saat tertentu ya, biasanya itu terjadi di 6, 7, 8 minggu, dia pecah, terjadilah pendarahan. Nah, jadi kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik itu bisa stabil atau tidak stabil. Yang stabil itu dia belum pecah dan tidak mengeluarkan darah di dalam perut. Kalau yang tidak stabil atau kita bilang bahasanya terganggu, jadi artinya si tuba ini sudah pecah dan terjadi perdarahan di dalam perut. Ini merupakan suatu hal yang sangat gawat, Bunda, jadi emergensi. Jadi harus diperhatikan, makanya tanda-tanda nyeri perut di bagian bawah, dan pastikan hamilnya itu di dalam rahim. Balik lagi, kenapa bisa terjadi penyumbatan, dok? Nah, ini kan pertanyaan yang paling sering nih. Jadi dicari penyebabnya, kenapa sih? Memang ada beberapa risiko ya, yang paling sering itu adalah suatu infeksi. Jadi karena ada infeksi, yang paling sering itu namanya pelvic inflammatory disease atau radang panggul. Jadi penyebabnya itu bakteri ya, bisa chlamydia atau gonorrhea ya. Jadi dua penyebab bakteri ini adalah penyebab penyakit menular seksual ya. Jadi infeksinya itu dia dari kemaluan terus naik ke rahim, terus lalu naik ke tuba dan menyebabkan abses, namanya abses itu kayak nanah. Nah, nanahnya inilah yang menyebabkan rusaknya silia. Nah, sebenarnya di tuba itu bentuknya itu seperti tabung, terus dalamnya itu ada bulu-bulu. Bulu-bulunya ini yang nanti mengantarkan embrionya itu ke dalam rahim. Tapi kalau misalnya tubanya ini rusak atau silianya rusak gara-gara infeksi, silianya ini tidak, atau rambutnya ini tidak bekerja dengan baik, sehingga embrionya tidak jalan dan tertanamlah embrio itu di tuba itu ya. Pelvic inflammatory disease atau radang panggul. Yang kedua, ada riwayat penyakit di luar kandungan sebelumnya. Ini sering terjadi ya, kejadiannya 10% dari semua kasus. Jadi saya pernah dapat pasien ini kehamilan ektopik terganggu ya, pecah artinya udah 4 kali. Bayangin 4 kali. Memang pasien ini ekspat ya, jadi dia melakukan operasi di luar negeri, dan kebetulan di Indonesia waktu itu di Bali ya. Kemudian ya dia hamil dan terjadi tergangguan, dan ya jelas sekali memang riwayat 4 kali itu sangat disayangkan ya. Jadi memang prinsipnya tuba itu kalau bisa ya dipertahankan supaya diharapkan nanti dia bisa hamil secara alami, penyembuhannya sempurna. Tapi kadang-kala penyembuhan itu juga tidak sempurna, dia menimbulkan sikatrik namanya, jadi bekas lukanya tidak sempurna, terjadilah penyumbatan lagi ya. Kalau waktu itu saya bilang ini tidak ada gunanya untuk dipertahankan ya, tubanya maksudnya. Jadi tubanya harus dibuang, suka atau tidak suka. Kalau misalnya mau hamil lagi, baiknya mungkin bayi tabung. Nah, yang ketiga bisa riwayat operasi tuba falopi ya. Jadi biasanya karena sterilisasi, kemudian penyumbatannya itu terjadi karena tidak sempurna penyembuhannya. Jadi otomatis kalau misalnya dia apes hamil lagi, tersumbatlah si embrio itu di tuba. Yang keempat bisa karena hamil bayi tabung. Nah, ini sering juga saya jumpai. Jadi ada pasien-pasien yang menjalani program bayi tabung atau in vitro fertilization, kemudian kehamilannya ternyata tidak di dalam rahim ya, jadi dia malah di tuba ya. Otomatis ini ya sudah terganggu ya, kita potong tubanya. Yang kelima biasanya karena ada pemakaian IUD atau intrauterine device atau spiral.
Jadi katanya sih kemungkinan karena adanya infeksi atau keputihan yang banyak, jadi keputihannya itu akan naik ke atas dan menyebabkan inflamasi di tuba atau nanahnya di tuba ya. Jadi kalau para bunda yang memakai spiral atau IUD dan mengalami keluhan keputihan yang banyak dan mungkin berbau ya, gatal, nyeri perut, lebih bagus periksa deh ke dokter kandungan untuk pastikan apakah ada radang panggul atau tidak. Faktor risiko yang keenam adalah merokok. Merokok ini juga dapat merusak pergerakan silia atau rambut-rambut yang ada di tuba itu. Otomatis seperti yang tadi saya katakan, kalau misalnya dia rusak silianya itu atau rambutnya, embrionya tidak akan jatuh ke dalam rahim. Faktor risiko yang ketujuh biasanya terjadi pada wanita yang hamil setelah di atas 35 tahun. Tapi kalau Indonesia percaya deh, itu jarang sekali. Biasanya kehamilan terjadi di usia 22-24 tahun, jadi it's okay. Nah, berdasarkan lokasi, kehamilan ektopik itu ada beberapa lokasi ya, yang paling sering itu di tuba, namanya di ampula, itu sekitar 70% ya, atau ismus dekat rahim sekitar 11%, kemudian di fimbriae ada 10%, di ovarium dan interstisial masing-masing 3%. Bisa juga terjadi di mulut rahim atau di serviks. Nah, atau bahkan di luka operasi sesar yang dulu ya, itu sekitar di bawah 3%, tapi jarang sekali. Jadi kalau bunda hamil ya, kita harus tahu lokasinya nih, dan seperti yang saya katakan pada komentar di video-video sebelumnya, kalau udah hamil telat, oke, positif, pada saat 6 minggu bunda harus cek ke dokter kandungan untuk pastikan kehamilannya di mana. Ini sangat penting sekali. Kalau tidak bisa 6 minggu, mungkin 7 minggu itu lebih baik ya, enggak apa-apa. Nanti kita akan cari tahu. Kalau misalnya sudah tidak ketemu saat kantong kehamilan di dalam rahim, pasti kita akan menduga, wah ini kemungkinan hamilnya di luar kandungan. Tapi jangan takut dulu, yang penting harus tenang dan tahu bagaimana penanganannya. Gejalanya apa? Gejala yang paling khas otomatis karena pendarahan ya. Pendarahan ini menyebabkan radang. Radang ini akan merangsang dinding panggul ya, dinding panggul atau dinding perut itu terangsang sehingga menyebabkan nyeri. Itu intinya. Kalau misalnya dia sudah nyeri perut, itu nyeri perut itu yang sangat ya, jadi bukan yang hilang timbul seperti nyeri mens itu kita tidak anggap sebagai nyeri perut yang hebat. Nyeri perut yang hebat itu seperti ditusuk-tusuk, bahkan tidak bisa bangun ya, bangun dari tempat tidur aja tidak bisa. Yang paling jelek kalau sudah terjadi perdarahan banyak menyebabkan anemia. Anemia itu bisa pingsan, pusing ya. Jadi kalau bunda mengalami nyeri perut yang hebat, pastikan dulu kehamilannya itu terjadi di mana. Sering juga sih ketemu pendarahannya itu sekitar 1 liter di dalam perut atau bahkan lebih. Kalau darahnya lebih, biasanya darah itu akan ke bahu. Nah, kalau bahunya terangsang, otomatis diafragmanya itu terangsang juga, itu akan menjalar nyerinya itu ke bahu. Nah, penanganannya bagaimana? Tergantung kondisi ya. Seperti yang tadi saya katakan, kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik ini ada dua ya, yang stabil dan tidak stabil. Kalau yang stabil itu bisa diberi obat ya, obatnya ini namanya methotrexate. Ini sebenarnya obat kemoterapi yang fungsinya ini mematikan plasenta. Jadi plasentanya mati, dia tidak akan tumbuh lagi ya. Kalau dia kondisi stabil bun, kalau misalnya dia kondisi tidak stabil artinya pendarahan, suka tidak suka harus dilakukan operasi. Operasi itu bisa dua ya, laparoskopi ya melalui keyhole surgery atau laparotomi ya. Kalau emergency biasanya laparotomi karena mempersiapkan laparoskopi itu cukup lama ya, kecuali timnya memang sudah dibentuk untuk itu. Kalau kondisi kehamilan ektopiknya itu stabil, biasanya kita atau dokter itu akan memeriksa namanya beta HCG, titer darah ya. Jadi ini merupakan hormon kehamilan yang diperiksa di dalam darah. Jadi harus tahu levelnya berapa bun. Kalau misalnya dia hamilnya 6 minggu, misalnya udah 2000 atau 5000 ya, biasanya ini kita akan keberhasilannya akan tinggi kalau misalnya beta HCG itu di bawah 5000 ya. Karena kalau pernah juga ada pasien yang mendesak untuk dilakukan treatment methotrexate dengan beta HCG ya 7000 8000, tapi keberhasilannya kecil sih, tidak tinggi. Jadi otomatis ya dilakukan operasi juga. Tentu ada beberapa pemeriksaan dulu sebelum dilakukan pengobatan methotrexate, dan ini harus dilakukan pemeriksaan darah ya, dilihat dulu fungsi hatinya, fungsi ginjalnya, terus ada follow up-nya ya. Jadi follow up ini sangat penting karena walaupun dosisnya ya bisa single dose atau double dose atau bahkan bisa dalam beberapa kali pemberian, pemeriksaan beta HCG ini harus serial ya. Jadi harus diikuti terus bagaimana sampai dia nilainya tuh rendah sekali. Nah, kalau misalnya stabil terus dilakukan operasi, biasanya dokter itu berusaha untuk mempertahankan si tuba. Jadi dipastikan aja embrionya atau janinnya dikeluarkan, kemudian pendarahan tidak terjadi, dan kita tidak akan potong tubanya. Tapi ingat lagi, kalau misalnya sudah terjadi kehamilan ektopik, risiko kehamilan ektopik terjadi lagi itu juga tinggi.
Nah, kapan boleh hamil lagi? Sebenarnya tidak ada pandangan ya. Setelah operasi, pemulihan selesai, kemudian hormon beta-C turun, ya, menstruasi sudah datang lagi. Biasanya 2-3 kali menstruasi, bunda bisa hamil lagi karena tidak akan mengganggu si rahim. Karena kehamilan ektopik itu kan terjadi di luar rahim ya, kecuali rahim ini dipotong. Jadi sebenarnya kapan aja sih bisa hamil ya. Sekian dulu informasi topik video tentang kehamilan di luar kandungan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada komentar, pertanyaan, atau mungkin ada tips, kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!